Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tayyib, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab Salatul Idain, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Naam. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah menjelaskan tentang hukum salat Id, kemudian waktu salat Id, dan tentang hukum mengqadha salat Id. Dan juga kita sudah selesaikan sunnah-sunnah pada hari Id. Ya. Maka pada pertemuan selanjutnya pada hari ini pembahasan tentang sifat salat Id, tata cara salat Id. Tentang tata cara salat Id ini beliau sebutkan di matan, qala musannif rahimahullahu ta'ala fa yusalli bihim rak'atain. Maka Nabi SAW salat mengimami para sahabat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sifat salat Id itu dikerjakan 2 rakaat. Datang dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW salat pada Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablah wala ba'daha. Beliau tidak kerjakan salat sunnah sebelumnya dan tidak ada salat sunnah ba'daha, setelahnya. Jadi salat Id tidak ada salat sunnah qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Taib. Dan para ulama ijma' bersepakat bahwa salat Id jika dikerjakan bersama imam maka dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Itu ijma', ya. Ya, dan itu ijma' ini kalau dikerjakan bersama imam. Adapun kalau seorang luput salat Id, dia ketinggalan salat Id, berarti dia mengqadha salat Id. Di situ baru terjadi khilaf. Kalau dia mengqadha, sudah lewat pembahasannya kan? Apa itu? Sebagian para ulama berpendapat kalau dia mengqadhanya maka dia kerjakan berapa rakaat? 4 rakaat. Sudah lewat pembahasannya ini. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan tetap 2 rakaat. Sudah kita bahas khilaf ini di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kedua dari sifat salat Id, tata cara salat Id ini, kata beliau di matan, bila azan wala iqamah. Salat Id itu tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Iya, tidak ada azan dan tidak ada apa? Iqamat. Iya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marratin wala marratain bi ghairi adzan wala iqamah." Saya salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat
dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghaira marratin, bukan satu kali saya salat bersama beliau. Bukan pula dua kali, maksudnya saya salat bersama beliau berulang-ulang kali. Bi ghairi adzan, beliau salat Id tidak ada azan, wala iqamah dan tidak ada qomat. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, beliau berkata yukabbir fil ula, dia bertakbir pada takbir yang pertama sebanyak 7 kali takbir, sab'an, 7 kali takbir, bitakbiratil ihram, 7 kali takbir ini bergandengan bersama dengan takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram 1 kali, takbir ziyadahnya berapa kali? 6 kali. Bisa dipaham ya, itu makna bitakbiratul ihram. 7 kali takbir, kalimat beliau sab'an, ya, itu rakaat pertama sab'an, 7 kali takbir bersama dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram 1 kali, takbir tambahannya 6 kali. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua khamsan, 5 kali takbir, siwa takbiratul qiyam atau takbiratul intiqal. 5 kali takbir selain daripada takbir ketika berdiri, iya. Takbir ketika berdiri bangkit ke rakaat kedua, maksudnya takbir intiqal. Iya, berarti takbirnya totalnya 6 kali kan? Iya. Totalnya ini 6 kali maksudnya. Jadi ketika dia sudah selesai rakaat pertama, dia bangkit ke rakaat kedua, dia takbir indal qiyam, Allahu akbar. Nah, setelah itu baru dia tambah berapa? Takbir ziyadahnya 5 kali. Naam. Tentang masalah takbir ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang adad takbir, ya. Tentang adad at-takbir. Dan di sini beliau, ya, tidak membahas bacaan doa istiftah. Iya. Tidak membahas doa istiftah. Iya. Tayyib. Dan tempat doa istiftah itu nanti dibaca setelah selesai takbiratul ihram. Setelah seorang selesai takbiratul ihram. Iya. Jadi setelah dia selesai takbiratul ihram, naam, maka dia baca doa istiftah. Taib. Nanti ini akan dibahas pada bacaan Al-Fatihahnya. Jadi dia baca setelah takbiratul ihram Allahu akbar, dia baca doa istiftah. Nah, setelah dia baca doa istiftah, ya, baru dia bertakbir sebanyak 6 kali menurut pendapat ini. Ya, menurut pendapat ini. Dan ada pendapat di kalangan para ulama, karena masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Banyak sejumlah para ulama berpendapat bahwa takbir yang pertama itu sebanyak 7 kali itu selain daripada takbiratul ihram. Dan ini yang masyhur, yang dipakai di negeri kita. Dan ini pendapat yang lebih kuat sebenarnya, yang mengatakan takbir 7 kali itu, karena sebenarnya hadisnya itu jelas, ya. Hadisnya itu takbirnya 7 kali, ya. Datang dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Cuma para ulama berbeda ijtihad dalam memandang hadis ini. Apakah 7 kali takbir di rakaat pertama masuk takbiratul ihram atau di luar takbiratul ihram? Sebagian ulama mengatakan 7 kali takbir ini masuk bagian dari takbiratul ihram. Berarti kalau masuk berarti tambahannya 6 kali. Kalau takbiratul ihram tidak masuk berarti takbiratul ihram 1 kali, kemudian takbir tambahannya 7 kali. Dan ini yang lebih kuat, insyaallah. Adapun takbir yang kedua 5 kali itu sudah tepat
takbirnya 5 kali, pada rakaat yang kedua 5 kali maksudnya adalah takbir ziyadat, takbir tambahan, selain daripada takbir indal qiyam, selain daripada takbir ketika bangkit berdiri atau takbir intikal. Nah, ini yang lebih tepat insyaallah. Kemudian pembahasan yang kedua dari masalah takbir ini, yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Dia mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Di sini takbirnya ada 2 ya. Ada takbiratul ihram, 1. Yang kedua ada takbir az-ziyadat, takbir tambahan. Ya. Mengangkat tangan, jadi rinciannya begini, mengangkat tangan untuk takbiratul ihram itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengangkat tangan di situ. Jelas? Tidak ada khilaf mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang ada khilaf itu adalah takbir tambahan. Iya. Sebagian para ulama seperti Imam Az-Zuhri ya, dan ulama lainnya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa mengangkat tangan itu hanya berlaku pada takbiratul ihram saja. Yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, pendapat Imam Az-Zuhri dan selain beliau, mengangkat tangan itu hanya pada takbiratul ihram saja. Iya. Dan pendapat yang kedua, ini adalah pendapat jumhur as-sahabah, jumhur para sahabat, dan jumhur para ulama yang datang setelahnya. Pendapat kedua, yaitu mereka berpendapat bahwa mengangkat tangan ini ma'akulli takbiratin, itu yang disebutkan oleh Sa'di di matanya, yarfa'u yadayhi ma'akulli takbiratin, mengangkat tangan pada seluruh takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir apa? Tambahan. Iya. Ini pendapat jumhur para ulama. Bahkan ini adalah pendapat jumhur para sahabat. Ya, jumhur para sahabat. Baik. Jadi pendapat yang pertama tadi itu adalah pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Tadi salah ya, bukan Imam Az-Zuhri. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan selain beliau, dan ini yang dikuatkan dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan Imam Ibnu Hazm. Nah, inilah yang dipegang oleh Syekh Al-Albani. Alasannya karena tidak ada hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan pada takbir tambahan. Ya, tidak ada dalil yang didapatkan. Namun ya, dinukil ya dari jumhur para sahabat. Jumhur para sahabat mereka berpendapat disunnahkan mengangkat kedua tangan
baik pada takbiratul ihram maupun takbir az-ziyadat, takbir tambahan. Karena itu dinukil dari Umar bin Khattab, kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin minas shalah 'alal janazah wa fil fitr wal adha. Dinukil bahwa Umar bin Khattab itu mengangkat kedua tangannya Umar pada setiap takbir dalam salat, apakah itu salat jenazah maupun salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Iya. Taib. Adapun tentang riwayat Umar bin Khattab ini, naam, apakah sahih atau tidak, maka sebagian para ulama ada yang melemahkan riwayat Umar ini, ya, dilemahkan oleh sebagian para ulama riwayat Umar mengangkat tangan. Namun hadis Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar, Ibnu Umar ini kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil janazat. Ibnu Umar ini dinukil mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir salat jenazah. Ya. Dan sama dengan salat Id juga dinukil. Dan sanadnya riwayat Ibnu Umar ini adalah sanad yang sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Disahihkan oleh beliau. Alasannya masing-masing sama, ya. Jadi kalau alasannya ulama yang mengatakan tidak mengangkat tangan kecuali pada takbir al-ihram karena tidak dinukil Nabi mengangkat tangan, ya, maka pendapat para ulama jumhur mengatakan mengangkat tangan pada setiap takbir. Para sahabat dinukil mengangkat tangan, iya kan? Dinukil mengangkat tangan. Dan kata para ulama, tidak mungkin sahabat mengangkat tangan dia sendiri yang buat-buat. Pasti mereka melihat. Itu alasannya. Pasti mereka melihat. Jadi masing-masing punya alasan. Alasan ulama yang tidak mengangkat tangan kecuali takbiratul ihram ada. Alasan para ulama yang mengatakan mengangkat tangan pada seluruh takbir, itu juga ada alasannya. Para sahabat melakukannya. Dinukil dari beberapa orang sahabat. Dan itu memang pendapat jumhur para sahabat. Iya. Naam. Pendapat jumhur para sahabat. Iya. Dan itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala juga menukil bahwa ikhtalafa ahlul ilmi fi hada, tentang masalah mengangkat tangan pada takbir salat Id, itu khilaf para ulama. Fara'a aktsaru ahlil ilmi min ashabin nabi. Maka mayoritas ahlul ilmi dari kalangan para sahabat Nabi dan selain mereka semua berpandangan seseorang disunnahkan mengangkat kedua tangannya fi kulli takbiratin, pada setiap takbir. Itu nukilan Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Walaupun beliau sendiri lebih condong menguatkan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syaukani dan Ibnu Hazm yang mengatakan tidak mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram dengan alasan karena tidak ada hadis yang marfu. Naam. Namun jumhur ulama berpendapat tidak mungkin sahabat mengangkat tangannya kalau mereka tidak melihat Nabi SAW. Ya, masing-masing punya landasannya. Naam. Masing-masing punya landasan. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya kata Asy-Syaikh As-Sa'di, yahmadullah wa yusalli 'alan nabi baina kulli takbiratain. Dia membaca alhamdulillah dan dia berselawat kepada Nabi pada setiap antara takbir yang pertama dan yang kedua dan seterusnya. yakni beliau berpendapat ada sabit, ya, boleh kita membaca bacaan-bacaan. Ya, bacaan yang ma'ruf yang dinukil dari as-salaf, dari Ibnu Mas'ud. Ya, ada bacaan-bacaannya, ya. Banyak bacaannya. Kalau yang masyhur itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir lagi, Allahu akbar. Ada bacaan yang lainnya, ya.
Ada bacaan-bacaan yang lainnya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan juga sebutkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah tentang bacaan-bacaan itu. Beliau nukil dari Ibnu Mas'ud dan selainnya. Iya, karena itu dinukil dzikra ani Ibnu Mas'udin, disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa beliau membaca pada apa? Beliau membaca pada antara takbir 1, takbir kedua, takbir ketiga, beliau yahmadullah, memuji Allah, wa yusni alaihi, dan beliau menyanjung Allah, wa yusalli ala nabi, dan beliau bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang mau membaca di tempat itu, bisa dia membaca. Jadi yang warid hanyalah perbuatan para sahabat. Adapun hadis yang marfu tidak dinukil ada hadis yang marfu bacaan antara takbir yang 1 dan kedua dan seterusnya. Tidak ada hadis yang marfu. Yang ada hanyalah apa? Asar dari para sahabat. Naam, mereka yang melakukannya la ba'as, enggak ada masalah. Yang tidak melakukannya memilih pendapat karena tidak ada hadis yang marfu, la ba'as, enggak ada masalah. Naam. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaqra al-Fatihah wa suratah yajharu bil qira'ah fiha." Kemudian dia membaca surah Al-Fatihah. Ya, kapan dia baca surah Al-Fatihah? Setelah takbir tambahan. Kapan dia membaca isti'adzah? Dia baca isti'adzah, apa dia baca istiftah sebelum takbir tambahan. Jadi urutannya begini ya. Urutannya begini. Dia berniat dulu. Berniat mau melakukan salat Id. Ya. Niat itu sudah cukup ya. Walaupun dia tidak berniat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tidak perlu diniatkan itu. Yang penting niatnya salat apa? Salat Id. Id apa? Idul Fitri atau Idul Adha? Ya, ditakyin, diperjelas. Niatnya mau salat Id apa? Idul Fitri atau Idul Adha? Satu. Yang kedua, dia berdiri, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Setelah dia bertakbir, takbiratul ihram, angkat tangan, maka dia baca doa istiftah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsiran, subhanallah bukratan wa asila. Itu dia baca istiftah yang lain, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, sudah itu takbir tambahan 7 kali. Takbir tambahan 7 kali ini, kalau dia berpendapat mengangkat tangan, dia angkat tangannya setiap kali takbir, dia mengikuti imam. Ya, dia angkat tangannya. Kalau itu dia kuatkan pendapat jumhur para sahabat, mayoritas para sahabat berpendapat dengan itu, dan saya juga cenderung pendapat ini. Ya, saya lebih cenderung dengan pendapat jumhurul ulama. Taib. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama yang ada sekarang. Yang ada di Saudi hampir semua berpendapat dengan pendapat ini. Imam Syekh bin Baz, Imam Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Syekh Shalih Fauzan, dan para ulama kibar yang lainnya, semuanya di atas pendapat ini. Kecuali satu saya Syekh Albani rahimahullah, dan juga mungkin Syekh Mukbil, saya tidak tahu pendapat beliau, mungkin perlu dicek kembali apa pendapat beliau dalam masalah ini, angkat tangan atau tidak. Wallahu alam. Ya, setelah dia takbir, ya, setiap 7 kali takbir, kalau dia berpendapat juga dia baca subhanallah alhamdulillah. Kalau dia tidak mau baca juga sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Dia tidak baca ya, dia takbir saja Allahu Akbar, dia diam. Imamnya takbir lagi Allahu Akbar, dia baca juga Allahu Akbar, dia diam, dia tidak membaca bacaan khusus, la ba'as, tidak ada masalah. Iya, mau dia baca juga tidak ada masalah. Iya. Nah, setelah itu imamnya membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, dia membaca dulu isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dia bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu baru dia membaca apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian kata beliau, wa surata yajhar, wa surata, dan dia membaca surah. Ini kalimat wa surata yakni wa yaqra surata, begitu ya. Dan dia juga membaca surah, yakni surah setelah Al-Fatihah. Apa yang dibaca pada salat Id, surah apa yang sunnah dibaca? Ya, yang dibaca adalah Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, dan dia membaca surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Ini yang biasa dibaca Nabi SAW pada salat apa? Pada salat Id. Sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir.
Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah SAW yaqra' fil idain wa fil jumu'ah. Kebiasaan Nabi SAW membaca surah pada salat Idul Fitri, Idul Adha, dan pada salat Jumat. Itu beliau biasa sering membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan bisa juga dia baca surah yang lain. Dia baca di rakaat yang pertama surah Qaf wal Qur'anil Majid, dan dia baca pada rakaat kedua surah Al-Qamar. Ya. Surah Al-Qamar. Naam. Kemudian kata beliau di sini wa yajhar bil qiraati fiha. Dia membaca surah dengan menjaharkan suaranya. Ya. Dia menjaharkan suaranya. Naam. Karena semua para sahabat yang menukil tata cara salat Nabi SAW pada salat Id, semua yang menukil itu mereka menukil Nabi SAW salat Id itu mereka dengarkan bacaannya. Iya, kalau seandainya Nabi tidak menjaharkannya, maka mereka tentu tidak akan mendengarkan dan mereka tidak akan tahu apa bacaan Nabi. Nah, jadi selesai tentang bacaannya, selesai ya. Sekarang khutbah. Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa idza sallama khataba bihim khutbatain. Beliau akan membahas tentang hukum khutbah Id dan tata caranya. Kata beliau, apabila dia telah salam dari salat, maka dia langsung bangkit berdiri untuk melakukan khutbah sebanyak 2 kali. Ya, berarti khutbahnya seperti khutbah apa? Jumu'ah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Adalah Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, adalah Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar, mereka semuanya salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha sebelum mereka berkhutbah. Jadi salat dulu baru berkhutbah. Itu yang sunnah. Dan sudah lewat kemarin ya. Ada siapa yang berkhutbah itu sebelum salat? Marwan. Ya, Amirul Mukminin pada waktu itu, namun diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dia berkhutbah sebelum sholat, alasannya supaya orang duduk mendengarkan khutbah, dan ini menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau berkata di sini khutbatain, melakukan khutbah 2 kali. Ya. Ini karena memang diriwayatkan dari Nabi SAW khutbahnya 2 kali khutbah. Ya. Taib. Taib. Walaupun Imam Nawawi memberikan keterangan dalam kitabnya Al-Khulasah bahwa tidak sabit fi takriril khutbah, adanya pengulangan khutbah, tidak ada warid hadisnya yang marfu sedikit pun. Namun yang muktamad, meskipun kalau tidak ada hadis yang sahih, ya paham ya? Jadi tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW. Namun walaupun tidak ada hadis yang sahih, muktamad, yang menjadi muktamad, ya, khutbah Jumat itu dikiaskan sama dengan khutbah Jumat. Iya. Dikiaskan sama dengan khutbah Jumat, walaupun tentunya tidak sama persis dengan khutbah Jumat dari sisi kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Sudah kita bahas. Ya, mendengarkan khutbah itu tidak mesti, tidak wajib, sunnah. Karena itu Nabi memberikan izin, siapa yang mau duduk silahkan, siapa yang mau pulang silahkan. Gak ada keharusan untuk duduk mendengarkan khutbah. Khutbah Id orang berbicara lah, bahasanya ada masalah. Beda khutbah Jumat wajib. Kemudian khutbah Jumat juga tidak boleh seorang berbicara, walaupun pembicaraannya itu bagian dari bentuk amar ma'ruf nahi munkar, bahkan zikir dan ibadah tidak boleh. Iya, di kondisi khutbah. Iya. Jadi walaupun tidak ada hadis yang sahih adanya penyebutan khutbah 2 kali, tidak ada hadis yang sahih, tapi muktamad sama dengan khutbah Jumat. Bahkan sebagian para ulama menukil bahwa hal itu telah terjadi ijma'. Apa itu terjadi ijma'?
khutbah pada hari Id berapa? 2 kali. Itu terjadi ijma. Sebagian ulama menukilnya. Iya. Karena itu Al-Imam Ibnu Hazm juga berkata, "Idza sallamal imam", apabila imamnya sudah salam salat Id, maka dia bangkit berdiri, fa khataban nas, lalu dia berkhutbah menghadap kepada manusia dengan khutbah 2 kali, yajlis bainahuma jalsatan. Dia duduk antara 2 khutbah itu dengan 1 kali duduk. Kata Ibnu Hazm, kullu hadza la khilafa fi. Semua ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Demikian nukilan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla jilid 5 halaman 82. Iya. Kemudian kata beliau di matan, ka khutbatai al-jumu'ah illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasibah lil waqt. Kata beliau, khutbah salat Id 2 kali sama seperti 2 khutbah Jumat, sama. Ya, ini tata caranya sama ya. Walaupun sebagian ahkam berbeda, tapi tata caranya sama mah. Sama saja. Hanya saja pada khutbah Id ini seorang memberikan peringatan fi kulli khutbatin, pada setiap khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Id, tentunya dia asalnya memberikan keterangan khutbah, penjelasan tentang hukum-hukum yang munasabah pada waktu itu. Dipaham ya? Nah, itu saja nanti yang berbeda. Mungkin itu juga di antara bentuk perbedaan. Nanti khutbahnya ini disesuaikan dengan kondisi dia khutbah apa. Kalau khutbah Jumat ya yang cocok dengan khutbah Jumat. Kalau dia khutbahnya Idul Fitri, yang cocok dengan Idul Fitri. Seperti penjelasan tentang apa yang sudah dilewati dari puasa. Ya, mengingatkan untuk memperbaharui lagi amalan, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Menjaga ibadah yang sudah lewat supaya ibadah kita ini diterima. Ya, di antara tanda-tanda ibadah diterima, seorang ya semakin bersemangat melakukan ketaatan. Dan di antara tanda-tanda taubat itu tidak diterima dan ditolak, seseorang melakukan amal soleh kemudian dia menyusulnya dengan amalan maksiat. Ya, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, bahwasanya di antara tanda-tanda diterimanya sebuah amalan, setelah seorang melakukan amal saleh, dia akan dimudahkan oleh Allah melakukan amalan saleh setelahnya. Di antara tanda-tanda ditolaknya taubat, amalan saleh adalah setelah dia beramal saleh, dia susul dengan perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Nah, itu di antara kan munasabah. Kita sudah beribadah 30 hari, munasabah dibahas seperti itu. Kalau pada salat Idul Adha, ya munasabah dia bahas kurban, tentang pengorbanan, makna dan arti dari pengorbanan. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian diganti dengan kabsyah, diganti dengan domba. Bagaimana kejujuran dia dalam berkorban. Nah, itu kan yang munasabah. Dan termasuk menjelaskan tentang hari kiamat dan pembalasan terhadap amalan-amalan. Itu munasabah semua ya. Jadi orang pada khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, dia kasih khutbah-khutbah yang pas. Iya, dia kasih khutbah-khutbah yang pas. Dia lihat juga dirinya kalau berkhutbah di mana. Dia berkhutbah di tengah penuntut ilmu, yang dia bahas cocok dengan penuntut ilmu. Dia khutbah di pasar, ya dia khutbah sesuai dengan kondisi kebanyakan orang di pasar. Kan kurang cocok kalau di depan penuntut ilmu dia bahas hukum-hukum seputar masalah bisnis dan perdagangan. Kan tidak cocok. Kalau dia di pasar, dia bahas tentang kejujuran berjual beli. Cocok kan? Ya orang berkhutbah. Tapi sekarang tukang khutbah ini jarang yang beramal seperti ini. Mungkin kalau ada 1 di antara 1000 yang beramal mencocokkan khutbahnya dengan kondisi orang. Yang kalau kita khutbah juga ada kadang orang-orang tua, kebanyakannya orang tua kebanyakannya. Lihat kondisinya. Kebanyakannya orang kampung, kebanyakannya dia lihat kondisi kalau dia mau berkhutbah. Ya, kalau kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang berkhutbah itu, ya itu terus di khutbahnya paling dia bawa konsepnya hilang, tidak bisa khutbah. Ya, paling bawa konsep. Ya, konsep itu dibaca sampai habis, bikin ngantuk. Antum saja bisa khutbah seperti itu. Ya. Ya, khutbah itu sebenarnya walaupun 1 hadis dibaca, 2 hadis itu cukup. Yang penting bermakna, jelas arahnya kemana.
Banyak orang ceramah ini awal khutbahnya tidak ketemu akhir khutbahnya. Awal khutbahnya masalah ini, akhir khutbahnya lain. Tidak tahu di mana ketemu itu khutbahnya itu. Iya. Jadi itulah pentingnya ilmu ya. Itu semuanya berputar di atas pentingnya ilmu. Betulnya kita belajar. Iya. Supaya kita ini terdidik dalam mengajari orang, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan saya tidak ragu ya, kalau orang berkhutbah dengan khutbah yang bagus, dalilnya jelas, arahnya jelas, ya, nasihatnya bagus, tentu itu lebih disukai oleh kaum muslimin daripada khutbah itu terus dibahas. Iya. Bikin ngantuk. Nah, masih mending kalau khutbahnya ada penyebutan ayat. Ada orang berkhutbah tidak ada ayat dibaca. Cerita masalah pembangunan, peranan pramuka dalam pembangunan dibahas. Kan bikin ngantuk. Ya. Atau yang dibahas negerinya orang, yang dibahas itu Amerika. Amerika apa hubungannya dengan kaum muslimin? Itu Amerika dibahas. Atau Arab Saudi dibahas. Masih mending dibahas corona dengan solusinya, kan penting. Ini saya gambarkan ini karena kenapa? Banyak orang tidak berakal kalau khutbah. Khutbahnya ngawur-ngawur. Dan itu sebenarnya kemunduran ya. Orang kaum muslimin harusnya dapat hidayah di khutbah Jumat. Dan alhamdulillah yang kami ketahui bahwa di khutbah-khutbah Jumat itu, khususnya kalau kita khutbah di luar ya, harusnya khutbahnya itu dikasih mantap supaya orang itu semangat mau belajar. Coba kita khutbah di masjid umum. Iya, di luar. Kalau khutbah kita dikasih bagus. Saya sudah dapati banyak orang kenal hidayah itu di khutbah Jumat. Banyak orang kenal hidayah di situ. Tadinya dia awam, toh. Dia dengarkan khutbah, diajak dia belajar. Bahaya orang tidak belajar. Dia terdorong untuk menuntut ilmu. Di mana kita bisa belajar seperti ini? Kenal hidayah di situ, coba. Ya kan? Siapa yang dapatkan hidayah? Ya kan? Satu orang saja, khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi, kalau seandainya ada orang dapatkan hidayah, satu orang saja dia dapatkan petunjuk, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Semua amalannya dia nanti mengalir kepada orang yang berkhutbah itu. Ya, cuma begitu ya. Harus dengan ilmu ala basirah. Iya. Jangan juga berani berkhutbah belum ada. Ini belum ada kemampuannya, dia langsung mau berkhutbah berani. Jadi harusnya bagus dulu. Permantap, perbagus mental. Ya, butuh dilatih. Dan saya tidak ragu bahwa orang yang sudah belajar menuntut ilmu 1 tahun, 2 tahun, apalagi sudah 5 tahun, 10 tahun, pasti dia lebih bagus berkhutbah dibandingkan itu orang awam. Ya kan? Ya, yang khutbahnya itu baca teks, pas hilang teksnya, langsung turun dia, tidak bisa berkhutbah. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi ini makna kalimat ka khutbatai al-jumu'ah illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatil ahkam al-munasiba lil waqt. Dia seperti khutbah itu sama seperti khutbah Jumat, hanya saja dalam khutbah itu setiap masing-masing khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya, itu harusnya seorang berkhutbah sesuai dengan yang munasabah, yang cocok pada waktu itu. Bukan cuma khutbah Jumat, khutbah nikah juga kan? Khutbah nikah, khutbah Jumat, khutbah macam-macam khutbah, ceramah. Naam. Kemudian para ulama juga membahas tentang hukum Id kalau tepatnya jatuh pada hari Jumat. Iya. Bagaimana salat Id dan salat Jumat jika berkumpul antara hari Id bersama dengan hari Jumat? Nah, di situ ada hukum khusus. Iya. Para ulama berkata bahwa apabila terkumpul 2 hari raya, hari Jumat dan hari Id, berarti berkumpul 2 hari raya, Idul Fitri tepat hari Jumat, Idul Adha tepat hari Jumat, berarti berkumpul 2 hari raya. Maka para ulama berkata tasqutul jumu'ah an man hadarul id. Maka hukumnya kalau bertemu 2 hari raya seperti ini, gugur kewajiban Jumat di masjid bagi orang yang hadir salat Id. Ya, itu hukumnya. Jadi kalau dia salat Id di lapangan hari Jumat,
Maka orang yang hadir salat Id ini gugur bagi dia untuk salat Jumat di masjid. Maksudnya boleh dia tidak hadir salat Jumat di masjid. Ya. Kenapa ya? Banyak sebabnya. Karena hari itu adalah hari Id, hari bergembira, hari berjumpa dengan keluarga, hari makan-makan, hari minum-minum, ya kan? Gugur baginya salat apa? Salat Jumat berjamaah di masjid. Tapi bukan maknanya dia tidak salat. Gugur Jumat, tidak salat. Pray. Tidak, ganti salat diganti salat zuhur. Di mana? Ya di rumahnya. Jangan dia tidak salat Jumat, tidak salat zuhur juga. Iya. Ini berdasarkan hadis Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia berkata, syahidtu Muawiyah radhiyallahu anhu, saya menyaksikan Muawiyah. Sa'ala Zaid ibn Arqam, dia bertanya kepada Zaid bin Arqam, ya, syahidta ma'a Rasulillah idainil ijtama'a, kata Muawiyah kepada Zaid bin Arqam, apakah antum menyaksikan bersama Nabi dua hari raya berkumpul? Maksudnya Idul Fitri dengan Jumat atau Idul Adha dengan Jumat. Apakah engkau biasa menyaksikannya? Maka beliau menjawab, na'am, iya biasa. Salat Id awalan nahar. Nabi SAW salat Id di awal siang. Setelah itu, thumma rakhasa fil jumu'ah. Nabi memberikan rukhsah bagi siapa yang mau hadir pada hari Jumat salat di masjid. Nabi bersabda, man syaa ayyujamma falyujammi, ya. Man syaa ayyujammi'a falyujammi. Siapa yang ingin hadir salat Jumat, silahkan dia hadir. Artinya siapa yang tidak mau, enggak masalah. Iya. Baik. Jelas ya? Ya, siapa yang mau hadir, dia hadir, kata Nabi, dan siapa yang tidak hadir, silahkan. Nah, itu hadis, ya. Nah, itu hadis. Dan hadis ini insyaallah taala hadisnya sahih, ya. Hadisnya sanadnya hasan. Baik, maka dari keterangan ini diterangkan juga pada kisah riwayat yang lain, kalau bertepatan hari Jumat dengan hari Id, ya. Pernah suatu ketika terkumpul hari Jumat dan hari Id di zamannya Utsman, ya. Pernah terjadi. Di zaman Utsman terkumpul antara hari Jumat dengan hari Id. Maka Utsman salat. Kemudian setelah itu berkhutbah. Di khutbah beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hada yaumun qad jazama lakum fihi aidan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hari ini telah terkumpul untuk kalian dua hari raya, ya, Jumat dan Id. Faman ahabba ayyantadhir al-jumu'ah min ahli al-awali falyantadhir. Siapa yang senang untuk menunggu salat Jumat, ya, maka silahkan dia menunggu ikut Jumatan. Waman ahabba ayyarji faqad adzintu lahu. Siapa yang mau dia pulang ke rumahnya, dia tidak hadir Jumat, maka saya izinkan dia, silahkan. Ya, karena Nabi juga seperti itu. Iya, Nabi juga seperti itu. Jadi boleh dia Jumatan. Hanya saja para ulama berkata, kalau dia adalah imam masjid, imam ratib, maka harus dia ke masjid. Dia imam. Kalau dia tidak ke masjid, tidak ada orang sholat di masjid. Maka imamnya nanti ini beda. Kalau dia imam, maka dia tetap kemana? Ke masjid untuk menegakkan apa? Jumat. Supaya ada kaum muslimin yang bisa menegakkan Jumat bagi yang mau berjumat. Dan tidak diragukan, ya, kalau kita membahas masalah memilih, walaupun ini rukhsah, tidak kita ragukan orang yang hadir salat Jumat tentu lebih afdal kan daripada dia salat zuhur. Dia dapatkan pahala Jumat. Iya. Tapi ini rukhsah. Ya, ini rukhsah, jangan dibuat beban. Bagi mereka yang mau salat di rumah, tafadhal. Bagi mereka yang merasa lapang, tidak merasa susah dan sulit, ya silahkan dia hadir. Khususnya kalau dia adalah apa? Imam. Iya. Dan Syekhul Islam menukil bahwa tidak ada khilaf dari kalangan para sahabat dalam keringanan meninggalkan Jumat bagi orang yang salat Id. Tidak ada khilaf, ya. Sepakat para sahabat. Ya, gugur salat Jumat. Iya. Akan tetapi kata Syekhul Islam, jadi yang sahih
pendapat yang kuat kata Syekhul Islam, siapa yang menyaksikan salat Id gugur baginya salat Jumat. Akan tetapi imam tetap dia menegakkan apa? Jumat. Itu kata Syekhul Islam. Akan tetapi imam tetap menegakkan Jumat. Agar supaya orang yang mau menghadiri Jumat dia bisa datang. Agar supaya orang yang mau menghadiri Jumat dia bisa datang, dia bisa ikut, dia bisa menyaksikan Jumat. Wa man lam yashhad Id, ya. Dan apakah orang yang menyaksikan salat Id bisa dia tegakkan Jumat? Demikian pula bagi orang yang tidak menyaksikan salat Id bisa dia tegakkan Jumat. Iya. Wa hadha huwal ma'tsur 'anin Nabi. Inilah yang ma'tsur, yang ada asarnya dari Nabi dan para sahabat. Iya, seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan selain mereka, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berselisih tentang masalah ini. Iya. Baik. Akan tetapi ketika Jumat itu gugur, sekali lagi tetap dia wajib salat apa? Salat zuhur di rumahnya. Berapa? 4 rakaat. Iya. Kemudian kata beliau, wa yustahabbut takbir al-mutlaq. Untuk hari Id ada takbir mutlak. Ya. Kata beliau, yustahabbut takbir al-mutlaq, disunnahkan takbir mutlak pada hari Id. Mana itu takbir mutlak? Takbir mutlak artinya takbir yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Itu makna takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Waktunya kata beliau lailatai al-Id. Takbir mutlak itu dilakukan pada 2 malam hari raya, di malam Idul Fitri dan di malam Idul Adha. Nah, di situ waktunya disunnahkan takbir mutlak. Wa fi kulli asyri Dzulhijjah, dan pada setiap 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Iya. Itu takbir mutlak. 10 hari bulan Dzulhijjah maksudnya dimulai dari hari pertama. Jadi takbir mutlak itu di malamnya Idul Fitri dan di malamnya Idul Adha. Takbir mutlak di malamnya itu. Artinya bebas. Mau dia takbir di masjid bisa. Mau di jalan bisa. Mau di atas mobil Allahu Akbar bisa juga. Itu di malamnya ya. Ya, bebas, enggak ada masalah. Iya. Demikian pula, jadi seperti orang takbiran itu enggak ada masalah itu, insyaallah. Iya. Di malam itu dia takbiran, dia semangat malam itu, enggak ada masalah insyaallah. Yang penting dia menjaga hal-hal yang tidak diizinkan dalam syariat, seperti bersama musik, mobilnya ada musiknya juga takbiran. Ah, ini masalah lah. Jadi takbir malam itu enggak ada masalah insyaallah taala. Yang penting dia menjaga hal-hal yang tidak diizinkan, seperti berbuat zalim, campur baur dan semisal dengannya, dari hal-hal yang dilarang ya, musik. Dan termasuk takbir mutlak tadi apa? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Ya. Sampai tanggal 10. Nah, itu takbir mutlak namanya. Takbir mutlak. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mau dia takbir di masjid bisa, di pasar bisa dia takbir. Takbir di pasar, dia masuk ke pasar seperti para sahabatnya Ibnu Umar, Abu Hurairah. Biasa masuk ke pasar. Ya. Sampai beliau bertakbir di pasar. Ya, Ibnu Umar bertakbir di pasar sampai orang-orang pasar mengikuti Ibnu Umar bertakbir. Sampai pasar itu bergemuruh suara takbir. Ya, sampai kedengaran sampai di masjid. Nah, yang seperti ini takbir mutlak namanya. Dan ada namanya takbir muqayyad nanti, ya. Seperti yang disebutkan di sini wal muqayyad. Dan ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat dengan waktu dan tempat. Di mana tempatnya? Kata beliau, akibal maktubat min salatil fajri yaumi Arafah ila asri akhir ayyamit tasyrik. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat oleh waktu dan tempat, terbatas waktunya dan tempatnya. Yaitu takbir yang dilakukan di belakang maktubat,
di belakang salat-salat wajib saja dilakukan. Akibah di belakang al-maktubat, kewajiban min salatil fajr. Apa al-maktubat maksudnya salatul wajib ya. Di belakang salat-salat wajib, maksudnya min di sini mulai dari salati fajri, mulai dari ba'da salat subuh pada hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kita katakan takbir muqayyad itu dimulai setelah salat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya hari Arafah. Sampai kapan? Ila asri, sampai salat asar. Ya. Sampai salat asar akhir ayyam tasyrik. Jadi dimulai dari tanggal 9. Nah, kan tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul apa? Idul Adha dah? Iya, jadi takbir muqayyadnya itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah ba'da subuh. Nah, di situ takbir muqayyad. Setiap akibal maktubat, setiap habis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi mulai ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah pada subuh sampai hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? 3 hari. 11, 12, 13. Berarti totalnya nanti 5 hari ya. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Totalnya 5 hari. Iya. Jelas? Nanti hari ketiga hari tasyrik, pas hari kelimanya maksudnya, pada hari ketiga ayyam tasyrik, tanggal 13 ayyam tasyrik, pas salat asar, di situ terakhir, ba'da asarnya. Karena pas masuk maghrib, maka dia sudah masuk hari keberapa? Hari ke-14. Jadi ba'da asarnya itu terakhir pada hari ketiga ayyam tasyrik. Iya. Jelas ya? Nah, di situ dikatakan muqayyad karena takbirnya bukan lagi mutlak di mana-mana takbir. Iya, difaham? Bukan lagi mutlak di mana-mana takbir, tapi takbirnya khusus di belakang salat. Makanya dikatakan muqayyad, terbatas. Waktunya terbatas 5 hari tadi, tempatnya terbatas di belakang salat wajib. Ini saya kira jelas ya. Begitu kesimpulannya insyaallah. Ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Takbir muqayyad terbatas waktu dan tempatnya, takbir mutlak tidak terbatas waktu dan tempat. Mau di mana takbir bebas. Bagaimana sifat takbirnya? Tata cara takbir Id, kata beliau, wa sifatuhu Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syekh As-Sa'di menyebutkan takbirnya 2 kali. Yang umumnya 3 kali ya. Kalau di sini beliau baca takbirnya 2 kali. Allahu akbar 2 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang masyhur yang biasa dipakai kaum muslimin 3 kali. Dalam masalah ini enggak ada masalah ya. Tidak ada dinukil dari Nabi SAW tentang bacaan takbir khusus seperti ini. Yang ada itu adalah takbir para sahabat. Yang dinukil dari sahabat, mereka takbirnya itu 2 kali seperti tadi. Ya, takbirnya 2 kali. Walaupun dalam riwayat yang lain bisa dibaca 3 kali. Jadi siapa yang bertakbir 3 kali, la ba'as. Siapa yang bertakbir 2 kali juga la ba'as. Dinukil dari para sahabat takbirnya 2 kali. Iya. Jadi tidak ada sifat muayyanah, tidak ada sifat tertentu bacaan takbirnya ya. Jadi siapa yang membatasi takbirnya itu harus begini, ditakyin, harus begini lafadznya, itu tidak benar, itu keliru. Dalam masalah ini bebas saja. Iya. Karena lafadz hadisnya itu memang umum ya. Dan terakhir pembahasan masalah Id ini terakhir adalah pembahasan at-tahni'ah. At-tahni'ah artinya mengucapkan ucapan selamat pada hari Id. Taqabbalallahu minna wa minkum ibadatana wa salatana wa siyamana, ya, begitu ya. Kami sekeluarga Abu Muhammad Al-Farisi mohon maaf lahir dan batin. Ada
At-tahniyah seperti ini lah bahas, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah ya. Syekh Shalih Fauzan itu sangat bagus menjelaskan tentang ahkam salat Aidain dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah. Ringkas-ringkas tapi banyak sub pembahasan beliau jelaskan ya. Sangat banyak sub pembahasan beliau jelaskan. Di sini ringkas-ringkas As-Sa'di rahimahullah ringkas-ringkas. Syekh Shalih Fauzan di kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah itu bagus sekali. Agak luas-luas. Ya, pembahasan beliau bisa antum baca. Bahasa beliau mudah sekali. Iya. Beliau menukil di kitab beliau itu tentang hukum tahniah. Ya. Beliau membawakan fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, kami tidak memulai mengucapkan tahniah. Kami tidak memulai mengatakan takabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau kami disampaikan tahniah, maka kami menjawabnya. Sama. Kami juga mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Itu kan doa ya. Itu doa. Iya. Tayyib. Dan siapa yang mengatakan bahwa itu sunnah secara mutlak, itu tidak bisa juga kita katakan itu sunnah secara mutlak. Tapi itu adalah doa. Kalau kita diucapkan tahniah seperti itu, kita balas tahniahnya. Ya kan? Kita balas. Tapi mengatakan itu sunnah dari sunnah Nabi mengucapkan tahniah takabbalallahu minna wa minkum, tidak benar. Iya. Memang ada amalan para as-salaf. Mereka menjawab, ada orang mengucapkan kalimat itu, maka as-salaf menjawabnya. Sama Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, kami tidak mendahului mengucapkan kalimat itu, tapi kalau orang mengucapkannya, maka kita membalasnya. Dan itu bukan maknanya tidak boleh ya. Bukan maknanya tidak boleh, karena hari itu adalah hari berbahagia, hari kesenangan. Orang berdoa, takabbalallahu minna wa minkum. Bergembira dia karena habis beribadah ya, habis salat Id, habis berpuasa, iya. Habis berhaji misalnya kalau Idul Adha, Idul Fitri ya, habis berpuasa dia bergembira, takabbalallahu minna wa minkum. Makanya kadang kalau sekarang itu lebih berkembang lagi ya, sudah canggih-canggih. Ya ada gambar-gambarnya, gambar rumah, gambar masjid, takabbalallahu minna wa minkum. Wah, iya. Baku bersaing yang paling cantik gambarnya. Iya. La ba'sa, enggak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini cukup, berarti selesai pembahasan kita membahas tentang ahkamul aidain, salat al-aidain. Maka pertemuan pada akan datang kita akan bahas tentang ahkam al-janaiz. Ini pembahasan adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Kitabul Janaiz, kitab tentang masalah ahkam al-janazah. Walaupun nanti di sini As-Sa'di misalnya dia meringkas, maka insyaallah taala untuk pembahasan ahkamul janaiz ini saya akan sempurnakan pembahasannya. Saya akan bahas dengan lengkap. Ini ada kitab yang paling bagus menulis tentang ahkamul janaiz itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kitabnya ya. Masalah jenazah saja beliau bahas. Dibahas tentang bagaimana ahkam ya orang-orang yang sebelum meninggal ya, apa kewajiban terhadap kita orang yang sakit, bagaimana mentalkin orang yang sakit, bagaimana adab-adab orang yang menghadiri orang yang sakit, dan bagaimana kalau dia sudah meninggal. Ini kan penting ya. Kadang ada orang sakit dikunjungi, mau meninggal, dia enggak, apa mau dibikin ini? Nah, ini penting, ini masuk dalam bab ahkam al-janaiz. Nanti kita bahas ini, dan walaupun misalnya Sa'di rahimahullah ta'ala meringkas, maka saya akan lengkapkan pembahasannya ya. Saya akan lengkapkan pembahasannya dalam rangka supaya banyak di antara kaum muslimin mendapatkan faedah pembahasan ini. Karena saya yakin terlalu banyak orang butuh pembahasan ini. Bukan orang awam saja, ikhwah dan akhwat itu sangat membutuhkan pembahasan ini. Jadi ya, bagus sekali kalau kita ikuti ulasannya sampai selesai pembahasannya. Dan bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan ahkamul janaiz wa bid'uha ya. Pembahasan hukum-hukum seputar masalah jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Kan banyak beda-beda di situ ya. Kalau mau mati dibacakan lagi ini, dikasih lewat lagi nyawanya. Nah, banyak sekali, apalagi orang Bugis. Orang sudah mau mati dikasih macam-macam. Iya. Saya kira ini cukup
Allah taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.